Shalom, selamat pagi sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang berjudul Berani Karena Benar. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Penganiayaan bukan hal yang baru dalam sejarah kekristenan. Para rasul telah mengalaminya, bahkan akhirnya mengalami kematian sebagai martir. Dalam perikop ini, Rasul Petrus dan Yohanes mengalami penganiayaan setelah mereka mengabarkan Injil Yesus Kristus. Ribuan orang digerakkan oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Injil Kristus. Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, kemudian diadili, diancam akan dibungkam para pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Anehnya, mereka sama sekali tidak takut, padahal masih segar dalam ingatan kita betapa takutnya Petrus ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disesah hingga ia menyangkalnya sebanyak 3 kali. Sebaliknya, saat itu dengan berani dan cerdas, Petrus menjawab segala pertanyaan dan mematahkan segala tuduhan mereka. Sidang itu terheran-heran melihat keberanian dan kefasihan Petrus dan Yohanes yang dianggap orang biasa dan tidak terpelajar. Apakah dasar keberanian mereka? Dengan jelas, penulis Kisah Para Rasul mencatat Petrus dan Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan dan saksikan ialah kebenaran yang tak terbantahkan bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit. Hanya di dalam namanya ada kuasa dan keselamatan. Penganiayaan akan selalu ada, tetapi jangan pernah takut untuk menyaksikan kebenaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Keberanian timbul bukan karena terpelajar, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalammu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami supaya kami berani menyaksikan dan menceritakan tentang Engkau, di mana kebenaran itu akan memulihkan, kebenaran akan membangkitkan, kebenaran akan menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang dihadapi. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.